yang paling penting kita lakukan sekarang kan bagaimana memberikan pendidikan politik kepada para perempuan yang sudah masuk ke Senayan. Mungkin tadinya dia masuk karena kecelakaan politik tadi, tapi sekarang gimana nih? Bagus tuh istilahnya kecelakaan politik. Jadi bagaimana sekarang membekali mereka? Yang perlu kita lakukan kan kita melobi mereka, mengedukasi mereka, dan juga menjadikan mereka sebagai duta-duta untuk memperjuangkan isu-isu perempuan. Oke, jadi kan tadi perjuangan kita bagaimana sekarang kita mengedukasi perempuan-perempuan yang sudah duduk di DPR RI. Karena yang sekarang ini yang bikin kita shock itu adalah undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi bagaimana undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu belum juga masuk ke dalam Prolegnas 2020. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem politik seperti apa yang harus kita bangun? Karena memang bicara keterwakilan perempuan itu tidak bisa lepas dari koherensi antara sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan. Kan itu sudah, kalau yang menekuni ilmu politik sudah pakemnya tuh di situ gitu. Nah, memang sistem pemilu kita, walaupun kemudian ternyata di 2019 banyak yang memprediksi keterwakilan perempuan menurun, tetapi ternyata keterwakilan perempuan kan meningkat, meski masih di bawah 30%. Tetapi itu juga masih diikuti keluhan-keluhan soal mahalnya biaya politik. Tadi ya, melahirkan oligarki, ternyata perempuan juga masuk di dalam lingkaran oligarki yang sebenarnya itu menjadi problem besar di politik kita hari ini. Nah, maka mau tidak mau kita harus membenahi tadi sistem pemilunya dan juga kelembagaan partai politik gitu. Institusi paling berpengaruh hari ini. Mau jadi presiden lewat partai, anggota DPR lewat partai. Nggak usah jauh-jauh, kalau itu udah jelas institusi politik. Mau jadi anggota KPU yang milih orang partai. Mau jadi hakim konstitusi, hakim agung juga partai yang menentukan. Jadi kalau kita tidak invest, anggota Komnas HAM. Nah, betul. Nggak ada. Duta besar. Pokoknya semua kehidupan bernegara sekarang ditentukan oleh partai politik. Betul sekali. Jadi mau tidak mau memang pembenahan partai politik itu menjadi hulu dari banyak persoalan, dan mungkin saya kira persoalan bangsa kita mungkin akan selesai kalau partai politik kita beres gitu ya. Persoalan bangsa akan selesai kalau partai politik beres. Ini luar biasa. Sistem pemilu proporsional terbuka memang adalah dulu menjadi jawaban dari persoalan kita di masa Orde Baru. Di Orde Baru itu kan dengan sistem proporsional tertutup, maka politik hanya diakses oleh keluarganya para elit. Lalu kemudian ya politik hanya simbol aja gitu. Kita udah, bahkan bener tuh ada yang dibilang pemilunya belum selesai, kita udah tahu hasilnya gitu. Nah, proporsional. Ingat tuh saya waktu itu. Sampai titik koma hasilnya juga kita udah tahu gitu. Nah, tapi ternyata proporsional terbuka juga menyisakan masalah baru tadi, politik uang, lalu kemudian oligarki yang juga tidak selesai. Karena sistem proporsional terbuka kita juga nanggung gitu. Tadi daftar calon masih ada nomor urut gitu. Nah, kedepannya memang kita harus pilih nih. Kalau kita mau proporsional terbuka lanjut, maka nomor urut tuh nggak boleh dipakai lagi. Lalu kemudian juga kuota perempuannya harus meningkat. Kalau saya sih usul nggak cukup tuh 30% Karena memang misalnya kalau masih mau pakai nomor urut, maka perempuan harus di nomor urut 1 paling sedikit di 30% dapil. Perempuan harus nomor urut 1 paling sedikit di 30% dapil. Setuju? Betul. Jadi itu. Dan kalau kita misalnya ini sekarang ada wacana ya, beberapa partai ingin ke close list atau sistem proporsional tertutup di dalam RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas di DPR. Maka pilihannya kalau mau tertutup, maka dapilnya itu harus besar. Supaya ada insentif juga untuk caleg. Karena peluang untuk dapetin kursi kan lebih gede. Jadi nggak bisa tuh dapil hanya kursinya tuh 10 gitu, harus lebih gede. Nah, ini pilihan-pilihan ini pada intinya skema afirmasi menurut saya kalau mau tetap open list dan mau tetap pakai nomor urut, maka nomor urut 1 bagi perempuan di paling sedikit 30% dapil. Yang kedua harus ada insentif dana kampanye. Karena gimana pun juga selama misalnya sistem kita itu masih suara terbanyak, maka perempuan akan selalu ketinggalan. Titi, ada orang mengatakan kenapa sebaiknya sistem proporsional tertutup untuk perempuan?
Karena nih ya katanya lebih baik kita ngasih uang untuk memperjuangkan dapat nomor urut. Ya kan hanya kita ke beberapa orang aja atau ke partai politik aja yang kita approach, kita lobby supaya kita dapat nomor urut tanda jadi. Kan itu bahasa orang, jangan nomor urut sepatu tapi nomor urut jadi. Tapi kalau sistem terbuka, proporsional terbuka buat perempuan, kita kan harus meyakini jutaan masyarakat di dapil kita. Sebetulnya kan keluar uangnya lebih banyak gitu kan ya kalau bagi perempuan. Itu sulitnya apa? Uang kita kan terbatas. Sering sekali kita kan ditentukan oleh suami atau kita minta dulu ke suami gitu ya. Kita bukan pencari nafkah utama nih. Makanya dari tadi teman-teman, Titi selalu mengatakan politik biaya tinggi ini sulit bagi perempuan. Sekarang kalau kita katakan tadi ada sistem pemilunya yang harus kita benahi. Kalau regulasi, sekarang ini kan kalau regulasi ini kan juga tergantung partai politik nih. Ini kan kita kayaknya maju kena mundur kena, balik-balik ke partai politik. Apa harapan Titi yang akan dilakukan oleh partai politik? Kalau dinamikanya di parlemen ya, karena saya cukup intens ngobrol dengan teman-teman di DPR. Penguatan kebijakan afirmasi itu cukup punya harapan. Menurut saya sih ada figur-figur yang reformis di sana. Tetapi memang kadang-kadang yang nentuin ini ketua umum gitu loh. Kita capek banget ngomong sama Komisi 2, tiba-tiba ketua umumnya beda. Betul. Nah, konsolidasi di kelompok dan gerakan perempuan itu jadi sangat penting saat ini. Untuk kemudian membangun relasi komunikasi yang baik kepada aktor-aktor politik yang ada di parlemen dan juga pemerintah tentunya, dan elit partai, ketua umum gitu. Bagi saya mau close list atau open list, yang penting perempuan tuh nomor urut 1 paling sedikit 30% dapil. Itu satu isu yang luar biasa harus kita advokasikan. Satu isu yang sebenarnya jadi titik temu ya di antara pilihan sistem-sistem ini. Karena ada partai yang ingin open list, ada partai yang ingin close list, tapi ada partai yang ingin campuran. Campuran tuh artinya 50% dipilih dengan open list, 50% dipilih dengan close list. Tetapi tetap saja jaminan pada posisi aman perempuan tuh harus tinggi. Ada yang bilang kenapa kita nggak minta setiap 2 harus ada 1. Saya yakin tuh pasti langsung ditolak tuh. Dulu tuh zipper system ya. Zipper system murni gitu. Tetapi kan kalau lihat realita politik kita, ini kayaknya itikat baik ke sana tuh rendah gitu. Dan sebenarnya Pak Jokowi itu jadi momen untuk meninggalkan legacy sekarang. Karena kan eksekutif itu punya setengah dari kekuasaan legislasi di DPR. Jadi harapan kita aktivis-aktivis perempuan yang juga dekat atau di sekeliling Presiden Jokowi juga bisa mengadvokasikan kepada beliau bahwa ini legacy yang harusnya ditinggalkan saat ini. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa harapan kita sekarang agar perempuan nanti pada pemilu 2024 di nomor urut 1 sekurang-kurangnya di 30% dapil. Jadi itu perjuangan kita nih sekarang bersama-sama. Harapan saya juga ketua-ketua partai juga bisa mendengar apa yang kita harapkan dan tidak lupa menurut Titi tadi bagaimana agar presiden juga mendengarkan apa yang kita harapkan ini. Semoga ini terwujud ya Titi ya. Dan jadi legacy. Jadi legacy. Legacy buat partai politik, ketua-ketua partai politik dan juga legacy bagi Presiden Republik Indonesia. Titi, sekarang ini persoalan yang juga dihadapi oleh perempuan setiap pemilu itu kan adalah media sosial. Sementara itu juga perempuan masih takut untuk masuk ke dunia seperti itu karena kita tidak terbiasa untuk main politik yang kalau bahasa tadi yang curang, yang kejam dan juga banyak isu sara juga dalam media-media sosial yang kita temuin. Nah, kalau menurut Titi karena isu apakah itu istilahnya isu sara atau politik identitas itu kan juga sangat kental ya di dalam setiap pemilu yang kita hadapi, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Menurut Titi kita harus menyikapi hal-hal seperti ini. Perempuan itu militansinya, terutama kalau berkaitan dengan media sosial, riset kami itu menemukan bahwa perempuan tuh lebih militan. Jadi sebenarnya modalitas politik perempuan itu luar biasa. Militansi itu juga ditunjukkan dengan ketika media sosial. Mungkin ketika kita lihat polarisasi 2019, perempuan tuh paling depan ketika menunjukkan ekspresi politik ya. Nah sayangnya populer politik emak-emak. Itu betul. Politik emak-emak. Bagi saya sih itu terlepas sinisme dan sindiran tetapi itu modalitas.
Nah sayangnya ini kalau tidak dikelola, dia menjadi rentan untuk sasaran hoax. Nah disinilah pentingnya sebenarnya partai itu hadir dengan proses kaderisasi dan pendidikan politiknya. Dan sayangnya ini menurut saya pendekatannya tuh misalnya ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Padahal problem kita tuh di literasi. Di literasi politik, literasi digital. Mestinya pendekatan-pendekatan kriminalisasi itu menjadi pilihan paling akhir. Betul. Dan kemudian literasi politik, literasi digital itu betul-betul menjadi prioritas agenda politik kita ke depan. Nah, jangan sampai juga, kan Titi mengatakan tadi bahwa sebetulnya perempuan itu juga di garda terdepan nih dalam hal literasi dari media sosial. Iya. Kan juga khawatirnya kita jangan sampai elit-elit politik justru memanfaatkan ini. Iya. Mereka menyebarkan isu politik sara, mereka menyebarkan isu politik identitas. Nah, kita kaum perempuan langsung menelan gitu loh ya, menganggap itu adalah kebenaran. Iya. Nah, sebetulnya menurut Titi bagaimana dalam pemilu agar isu-isu seperti itu sudah ditinggalkan? Karena sekarang kita berpikir orientasinya adalah membangun kekuatan politik. Karena ini demi bangsa dan negara. Ini ada harapan nggak sih politik ke depannya nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Politisasi identitas, politisasi sara itu muncul karena gagasan program tuh nggak jadi lirikan. Kenapa nggak dilirik? Karena kita terpolarisasi. Karena kita nggak punya pilihan yang beragam. Amerika kenapa? Karena dia terpolarisasi hanya dua kan, kalau tidak kandidat Republikan ya Demokrat. Betul. Indonesia juga gitu dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden. Jadi saya yakin tuh, kenapa kemudian kita itu makin mempolitisir sara, identitas? Ya karena kita tuh nggak punya saluran gitu untuk berdebat soal politik gagasan dan program. Itu kan makin parah di 2014 ya, ketika calon hanya ada dua. Makanya saya tuh 2019 juga ya, ya 2019, 2014, 2019. Betul. Makanya kemudian salah satunya adalah ciptakan ragam pilihan. Karena kalau ragam pilihan, maka orang akan berusaha membangun ciri berbeda. Ambang batas pencalonan presiden kalau yang di kita disebut dengan popular presidential threshold itu tuh menghambat perempuan loh untuk mengakses politik dengan inklusif. Karena kalau misalnya salurannya terbatas, pasti laki-laki yang maju paling depan gitu. Nah, perempuan lagi-lagi ketinggalan. Jadi itu menjadi salah satu yang sebenarnya dari sisi kebijakan harus kita dorong. Nah, yang kedua tadi ya soal bagaimana memastikan pendidikan politik itu jalan. Dan pendidikan politik itu jalan diperlukan intervensi yang lebih sistematis. Makanya saya selalu mendorong alokasi negara, dana negara, public funding untuk pembiayaan partai. Supaya partai itu tidak hanya dikelola oleh segelintir orang. Nah, ketika public funding hadir untuk partai, maka kan partai dia akan lebih aksesibel bagi kader-kader organik atau orang-orang yang punya visi untuk terjun dan terlibat di partai. Dan soal literasi digital terutama, ini memang kerjaan rumah yang berat sekali karena kita ini sekarang katanya data terakhir tuh sudah pengguna Facebook nomor 3 terbesar di dunia. Di dunia. Dan kita mengkonsumsi, jangan-jangan kita hanya mengkonsumsi, bukan memproduksi gitu. Bisa jadi, dan kita itu yang memposting Instagram story nomor 1 di dunia. Jadi jangan sampai kemudian kanal aksesnya dibuka tapi literasinya ditinggalin. Sekarang kan orang tuh misalnya walaupun masih nonton TV ya, tapi kan TV juga ada di saluran media sosial kita. Investasi negara tuh harus lebih besar untuk literasi digital. Bener-bener yang orang itu bayangin bisa mengakses bagaimana kehidupan di Jakarta, tapi kemudian dari pelosok kalau tidak diimbangi dengan pendidikan, yang terjadi apa? Budaya konsumsinya meningkat. Beli kulkas tapi listrik biar pet, gitu ya. Lalu yang paling bahaya tuh narkoba, Jadi masuk dengan kemudian tanpa saringan. Karena tadi akses ini ya medsos yang tanpa batas. Selain narkoba juga ini seks. Iya, betul. Pergaulan ini bebas. Seks dini buat anak-anak karena seks usia dini itu juga. Usia dini karena informasi terlalu cepat masuk ke mereka. Di daerahnya nggak punya hiburan lain, nggak punya pengetahuan yang bisa mereka jadikan sebagai informasi tambahan. Ya apalagi makanya perkawinan usia anak meningkat. Perkawinan usia anak meningkat ya karena informasi-informasi yang sekarang berseliweran. Sekarang ini intervensi dunia digital sampai ke kamar tidur kita. Karena malam-malam anak-anak
belajar tapi sebetulnya melihat dunia digital ya. Betul, betul. Oke Titi, nah sekarang nih harapan Titi, kita udah sampai pada penghujung acara. Nggak terasa emang kalau obrolan perempuan ini nggak pernah habis. Betul-betul kita senang sekali kalau kita punya media, kita punya kanal-kanalnya yang bisa kita jadikan tempat untuk mengekspresikan pikiran-pikiran kita, harapan-harapan kita. Sekarang apa harapan Titi terhadap elit-elit politik, terhadap ketua-ketua partai politik, terhadap presiden kita nih? Iya, bagi saya sih, saya ingin mereka punya paradigma, mengubah paradigma, memandang perempuan itu sebagai modalitas negara. Betul. Modalitas negara berarti modalitas demokrasi, modalitas politik. Karena kontribusinya konkret, loyal menggunakan hak pilih, militansinya tinggi, begitu ya. Sehingga kemudian ketika dia adalah modalitas untuk membangun politik dan demokrasi kita, maka perempuan harus dianggap bukan sebagai beban. Dan ini harus diekspresikan dalam kebijakan yang lebih ramah perempuan, baik dalam isu politik, sektor ekonomi, pemerintahan, berbagai bidang. Yang kedua, makanya diperlukan adalah tadi ya, karena kebijakan yang harus lebih ramah perempuan, perbaikan sistem pemilu yang lebih aksesibel dan ramah perempuan, politik biaya wajar, gitu ya. Kalau biaya rendah juga kayaknya nggak mungkin karena pemilih kita banyak, biaya transportasinya aja udah tinggi gitu. Tapi biaya wajar lah gitu. Memotong alokasi-alokasi yang ilegal itulah. Jadi maksudnya itu politik haram, jangan dilakukan itu ya. Ada yang bilang bahasanya gitu. Ya, maka kemudian beri ruang dan juga posisi-posisi yang lebih baik untuk perempuan di partai. Dan saya berharap revisi Undang-Undang Pemilu ini betul-betul menjadi ekspresi keberpihakan para ketum partai dan juga Pak Jokowi terhadap kehadiran perempuan yang lebih signifikan di politik gitu. Nah, revisinya ini apa nih sebetulnya sekarang? Coba, itu yang harus kita sampaikan. Kalau saya tetap tadi ya, satu, perempuan, kalau dalam sistem nomor urut, paling sedikit itu mereka ditempatkan di nomor urut 1, paling sedikit 30% dapil. Nah, itu harus kita ulang-ulang ya supaya didengar sama bapak-bapak yang ada di sana. Betul. Lalu undang-undang partai juga menempatkan perempuan di kepengurusan partai 30% bukan hanya di nasional, tetapi juga di provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, insentif untuk penggunaan 30% dana negara untuk partai bagi kaderisasi dan pendidikan politik perempuan. Yang terakhir, insentif dana kampanye untuk kandidat perempuan. Oke, Titi, terima kasih banyak semua informasi yang sangat kaya. Teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Titi tadi, kita perempuan itu adalah pemilih loyal. Jumlah perempuan yang selalu datang ke TPS untuk memberikan suaranya itu selalu kira-kira 52%. Jangan sampai kita ini hanya dimobilisasi. Dimobilisasi untuk pemilu, setelah pemilu ditinggalkan. Nah, jadi teman-teman, gunakanlah hak pilih Anda dan juga kita memperjuangkan agar kader-kader perempuan yang baik-baik juga bisa duduk sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota DPD RI, dan juga bukan hanya RI ya, anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan juga supaya ikut dalam pilkada. Karena ini adalah ekspresi politik. Ekspresi politik yang dijamin oleh konstitusi kita, dan juga masyarakat kita sekarang juga sudah merindukan kader-kader perempuan terbaiknya. Oke Titi, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Kaya sekali informasi yang kita dapatkan dan harapan kita ada perbaikan. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Teman-teman, sekian dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.